Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih di mata kuliah Project Management. Betul. Nah, ini memasuki pertemuan ke-12. 12. Sebelumnya pertemuan 11 kan kita sudah bahas tentang implementation tools atau alat-alat yang digunakan di Project Management. Itu kayak Google Sheet, terus kemarin ada tutorial di Trello.com. Betul. Nah, sekarang untuk pertemuan 12 ini lebih ke case study-nya. Jadi ada aplikasi self-service ini menggunakan metode Scrum basisnya Android. Nah, case study-nya ini Warkobar Cafe Cikarang. Nah, untuk penjelasannya saya langsung berikan waktunya ke Pak Manda. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Ati. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah dan juga Bu Ati? Iya, alhamdulillah. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan 12. Di pertemuan 12 ini kami akan menyampaikan sebuah studi kasus dari Warkobar Cafe Cikarang. Ini saya dapatkan dari sebuah paper yang ada di Google Scholar. Jadi dia menggunakan Scrum dalam mengembangkan aplikasi self-service-nya yang ada di Warkobar tersebut. Langsung saja, ini kan biasanya kalau misalnya kita dalam Scrum kan, itu sudah ada penentuan timnya, kemudian sudah ada planningnya, sprint planningnya, kemudian, nah kita masuk ke product backlog kan. Nah di sini product backlognya teman-teman yang ada di Warkobar Cafe dia ada berapa nih? Ada 22 produk backlognya. Ada satu menampilkan halaman awal aplikasi, ada halaman login, registrasi, kemudian jenis makanan. Nah ini adalah yang nantinya akan tampil di aplikasi sampai 22 menu kelola master user oleh user admin. Nah jadi kan ada aplikasi itu ada yang bagian untuk si pembeli, ada bagian admin. Kita selalu ingat, aplikasi itu pasti ada dua sisi, ada front end sama back end, ada bagian depan sama belakangnya. Ya itu harus bener, dua-duanya harus dibuat. Karena kalau cuman nampilin bagian front end-nya aja atau bagian si usernya aja, si pembelinya aja, nanti gimana dong cara ngelola akunnya si pembeli? Adminnya nggak ada kan? Jadi kita harus bikin dari sisi belakangnya juga ada sisi admin, si pengelolanya. Nah, yang di sini ada dalam studi kasus ini ada 22 list yang akan dibuat di dalam project ini ya. Kemudian sudah product backlog. Nah, kemudian disempitkan lagi menjadi sprint backlog. Misalnya ini sebagai user saya dapat membuat akun baru. User itu kan si pembelinya ya, pembeli dari warung tersebut. Atau Warkobar itu apa sih sebutannya yang paling enak, kayak warkop gitu ya. Tempat makan ya gitu ya, kafe ya. Jadi sebagai user saya dapat membuat akun baru. Sebagai pembeli kafe tersebut, kalau dia buka aplikasi dia bisa bikin akun baru. Itu prioritasnya nomor 1. Ini prioritasnya, priority kan kelihatan. Estimasinya 3 hari pembuatannya. Prioritasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prioritas pertama adalah kita bikinkan akun. Gimana supaya si pembeli itu bisa bikin akun. Baru yang kedua, sebagai customer yang sudah memiliki akun, dia bisa login gitu kan. Sebagai user saya dapat melihat halaman awal aplikasi, selanjutnya dapat melihat profil, about us-nya, dapat melihat menu makanan dan minuman. Nah, ini lihat nih, yang awal-awal masih bagian user dan customer atau si pembelinya ya. Kan kalau di sini sebutannya user kalau dia belum register mungkin ini. Tapi kalau sudah register dia sudah dianggap sebagai customer. Gitu. Ini yang prioritasnya bagian depannya dulu nih, bagian si pembelinya dulu. Nanti kalau sudah yang penting-penting sudah dibuat, baru bagian admin buat menambah apa nih ketutupan nih. Menambah dan mengubah jenis menu makanan atau minuman. Nah, kan perlu diupdate menunya, perlu diganti kalau misalnya ada menu baru. Kalau menu yang kosong juga perlu dikasih tahu kan. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya nggak ada sisi adminnya, ya kan? Makanya perlu ada bagian sisi admin di dalam aplikasi gitu. Makanya dibuatkan di sini dari sisi adminnya. Kemudian ini baru masuk ke admin lagi, menambah dan mengubah daftar menu, baru masuk ke customer lagi. Sebagai customer yang sudah memiliki akun, saya dapat memproses pesanan, bisa pesan. Baru di sini prioritasnya disesuaikan lagi, mana admin dan juga mana customer. Itu semuanya disesuaikan dengan
prioritas masing-masing ya. Jadi kita nggak mungkin kan bikin aplikasi tahu-tahu langsung bikin langsung mau bikin transaksi. Ya. Kan perlu ada tahapannya, step by betul. stepnya. Pertama ya harus registrasi Register dulu, dulu, kemudian terus login, memilih lihat menu ya kan. Nah, ini adalah sprint backlog yang dibuat oleh teman-teman dari Warkobar Cafe. Nah, dia membagi menjadi 3 sprint. Ingat, 1 sprint dia kerjakan ini startnya dari tanggal 10 Januari. 10 Januari apa 1 Oktober nih? Ya, ini 1 Oktober deh kayaknya nih, 1 Oktober. 1 Oktober 2018. 15 hari dia kasih 1 sprint nih, sprint pertama nih. Apa aja yang dikerjakan? Nih, user dapat membuat akun baru sampai dengan menambah dan mengubah jenis menu makanan atau minuman. Nah, ini dia yang akan dikerjakan dalam sprint yang pertama. Karena ini yang paling penting gitu. Setelah sprint ini dikerjakan semua selesai dalam waktu 15 hari, mereka review. Kerjaannya ini udah sesuai atau belum? Sudah sesuai dengan sprint goals-nya atau belum? Baru di retrospektif. Apakah cara kerjanya sudah memuaskan? Apakah perlu ada yang dihilangkan? Ada yang perlu ditambahkan atau dilanjutkan gitu kan, retrospektif. Semua sudah sesuai, baru masuk ke sprint yang kedua. Masukan-masukan yang ada dalam review sprint pertama mungkin bisa dimasukkan ke sprint kedua, mungkin juga tidak, karena sesuai dengan materi kita yang kemarin sebelum-sebelumnya. Karena nggak semua masukan yang ada dari reviewer ataupun dari stakeholder itu nggak semuanya wajib dimasukkan. Kita harus tahu mana yang perlu dimasukkan, mana yang tidak perlu dimasukkan. Karena yang paling paham di dalam tim adalah Scrum team itu sendiri. Kemudian di sprint kedua ini semakin sedikit tentunya sudah dikerjakan, kemudian review lagi dan retrospektif lagi seperti biasa, ada masukan lagi, masuk ke sprint 3, review lagi dan retrospektif lagi. Nah, ini gambaran-gambarannya. Nah, ini kan sprint 1-4 minggu, kemudian di review dan retrospektif, baru masuk lagi ke sprint lagi. Nah, ini gambaran dan Scrum. Sudah pernah kita jelaskan juga di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Jadi dalam membuat sebuah aplikasi kita perlu membuat alurnya. Kan itu aplikasi. Ada orang yang beli di tempat, ada yang online. Nggak di tempat, nggak di kafenya. Beli di tempat ya ini aplikasinya alurnya mulai dari pilih meja, kemudian ada apa manggil pelayan dia. Misalnya kalau tidak dia mau ini panggil pelayan, kalau iya dia daftar menunya dapat kan dari staffnya kan. Tapi kalau dia nggak manggil pelayan dia bisa lihat di aplikasi. Dia punya akun apa iya, enggak? Punya akun atau enggak. Kalau nggak punya akun ya dia harus kembali lagi ke sini ke staff. Tapi kalau punya akun dia bisa login, lihat daftar menu. Kemudian di sini ada pesanannya, selanjutnya terus transaksi, terima pesanan. Betul. Nah, ini perlu memang sangat teknis ya. Tapi sebagai seorang product owner itu perlu paham alurnya bagaimana. Memang yang membuat ini nanti sistem adalah bagian developer. Kita sebagai orang project itu nggak terlalu ikut hal teknisnya. Tapi kita harus tahu bagaimana alur dan prosesnya gitu kan. Jadi kalau kamu sebagai manajer project atau product owner yang ada dalam Scrum, kalau nggak tahu tahapan ini nanti nggak sesuai apa yang dibuat sama si developer dengan apa yang kamu mau gitu. Nah, ini perlu paham juga jadi alur pemesanannya bagaimana. Ini dari pemesanan di tempat, kalau pemesanan online yang seperti ini ya. Berikutnya, nah ini ada use case diagramnya. Kalau self service ini, kita perlu tahu di sini kalau sebagai user apa aja yang bisa dia lakukan. Lihat promo. Bisa lihat menu, kemudian lihat about us. Ya udah. Tapi kalau sudah register, dia bisa login dan logout, bisa kelola akun profil, bisa buat transaksi. Bisa beli di situ kan. Pilih jenis transaksi mau bagaimana. Kalau di sini staff, kalau cuman staff, kalau dia pihak kafe, dia bisa melakukan kelola saldo, melakukan segala macam yang ada di back end-nya sebagai admin. Kalau jadi admin dia bisa mengelola pengaturan kafenya, kelola mejanya dan segala hal. Nah, jadi sebagai product owner perlu tahu si user nih ngapain aja yang bisa di aplikasi itu dilakukan. Sama kayak kalau misalnya kalau aplikasi Gojek ya, kita harus pikirkan si usernya bisa ngapain aja di aplikasi itu, kemudian si adminnya bisa ngapain aja, kemudian si babang Gojeknya juga bisa ngapain aja, drivernya gitu bisa ngapain aja, itu perlu dipikirkan dan juga diperhatikan di situ. Nah, ini yang berhubungan dengan sistemnya. Misalnya kalau customer
ini ada customer, ada sistem, ada database kan tentunya. Kalau customer dia bisa lihat menu itu bisa ditampilkan di sistem. Sistem akan menampilkan, ya kan. Kemudian ada set order. Mau mengordernya. Dia ke sistem, baru si sistem mengambil dari database menunjukkan data-data yang tersimpan, baru ditampilkan dari sistem menampilkan ke customer. Nah, ini hal-hal teknis seperti ini itu perlu diketahui oleh si product owner. Memang ini kerjaannya bagian data engineer atau tim developer, tetapi seorang product owner juga harus paham yang seperti ini. Ini diagram mengelola orderannya, ini kan si customer, kalau ini bagian si pemilik kafenya. Gitu. Nah, ini disesuaikan saja bagaimana sistemnya dan juga bagaimana si database-nya. Kemudian ini tampilannya. Registrasi. Ini kalau tampilan halaman registrasi seperti ini. Kemudian halaman login seperti ini. Jadi membuat sebuah aplikasi nggak cuman bikin ini aja. Oh, ada form pendaftaran, ada form login aja udah. Nggak cuman itu, tapi harus pikirkan ini. Nih, bagian depannya, halaman utamanya, bagaimana isinya. Kemudian kalau sudah dapat isinya, ini ada sesuatu yang bisa diklik, ini nanti alurnya kemana. Dari alur tersebut nanti bagaimana prosesnya, mau proses pembayaran juga bagaimana alurnya, perlu diperhatikan agar semuanya berkesinambungan dalam aplikasi tersebut. Jadi itu adalah studi kasus ya buat teman-teman, jadi supaya ada gambaran sebenarnya dalam membuat sebuah aplikasi ataupun produk digital. Itu tidak sesimpel yang kita lihat. Ya memang tidak simpel ya. Jadi kita perlu memahami secara teknis juga. Memang kita tidak perlu masuk ke dalamnya, tidak perlu ikut bikin, tetapi kita perlu tahu bagaimana alurnya aplikasi ini mau bagaimana sih. Saya sebagai user nih kalau habis login tuh ngapain? Kalau mau pesan sesuatu itu prosesnya bagaimana? Itu perlu dipikirkan juga oleh seorang product owner. Saya kira begitu Ibu Ati untuk pertemuan ke-12 ini. Silakan saya kembalikan ke Bu Ati kembali. Ini teman-teman sudah melihat dari studi kasus suatu warkop ya, tapi dia menggunakan atau membuat suatu aplikasi self-service. Nah, kalau kita lihat atau mungkin kita buka aplikasinya itu mungkin sederhana, tapi ternyata setelah di breakdown dengan materi yang project management itu ternyata bukan simple, ternyata terlalu rumit atau detail. Nah, kalau kita hanya perlu tahu ternyata untuk tahapannya seperti ini, tidak perlu untuk tahu atau teknisnya, karena kan kalau teknis itu lebih ke bagian developer gitu. Nah, sebagai gambaran umum untuk membuat suatu aplikasi itu ternyata membutuhkan hal yang seperti itu gitu. Nah, mungkin studi kasusnya ini bisa kalian lihat dari contoh-contoh lain, atau mungkin yang familiar kan Gojek atau mungkin OVO. Nah, kalian bisa membreakdown tuh kira-kira aplikasi tersebut itu punya fitur-fitur apa ya, terus caranya gimana. Nah, mungkin itu diskusi dari kami di pertemuan 12 ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, silakan langsung ditanyakan saja. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.